Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya nasional. Apakah kalian pernah bermain permainan tradisional seperti gobak sodor, bola bekel, congklak, egrang, atau menyanyikan tembang seperti macapat, lohidu, dan batanghari 9? Tahukah kalian, permainan dan tembang tradisional merupakan bagian dari budaya. Lantas, apa itu budaya? Secara bahasa, budaya berasal dari kata Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan akal dan budi manusia. Secara sederhana, budaya adalah hasil kreasi akal budi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Budaya adalah nilai-nilai luhur yang diekspresikan dalam bentuk tradisi dan diwariskan turun-temurun. Budaya merupakan warisan berharga dari nenek moyang yang perlu dijaga. Sebagai analogi, seorang anak perempuan diberi hadiah kalung indah oleh ibunya. Pasti ia akan menjaganya dengan baik, bukan hanya karena kalung adalah benda berharga, tetapi makna yang terkandung dalam memberikan itu jauh lebih bernilai. Inilah yang membuat dia terus menjaganya. Demikian pula dengan budaya. Budaya adalah warisan nenek moyang yang mengandung nilai luhur, tradisi, dan kearifan lokal, serta merupakan identitas kita sebagai individu, sosial, dan bangsa. Oleh karena itu, kita perlu menjaga, melestarikan, dan memajukan budaya, dimulai dari lingkungan keluarga. 1. Pelestarian budaya di keluargaku. Kalian tentu tahu asal daerah ayah dan ibu kalian. Misalnya, ayah berasal dari Makassar, sedangkan ibu berasal dari Yogyakarta. Namun, apakah kalian juga tahu kearifan lokal dan budaya Makassar dan Yogyakarta yang merupakan daerah asal ayah dan ibu kalian? Bahasa ibu semakin jarang diajarkan kepada generasi penerus, padahal sesuai pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin pelestarian budaya dan bahasa daerah sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Yang ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2 yaitu, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sekaligus melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu yang mencerminkan kekayaan budaya nasional. Untuk melestarikan bahasa ibu, kita bisa membiasakan diri berbahasa ibu di lingkungan keluarga dan berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dengan teman-teman yang berasal dari daerah yang sama. 2. Pelestarian budaya di sekolahku. Apakah kalian pernah bertanya kepada teman-teman kelas dari mana asal mereka? Ya, mungkin beberapa dari teman kalian berasal dari daerah yang berbeda, sehingga mereka memiliki budaya yang berbeda pula dengan kalian. Perbedaan tersebut bukan menjadi pemisah, tetapi sebagai pemersatu kelas kalian yang menggambarkan keberagaman yang harus dijaga dalam persatuan, sebagaimana terdapat pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
Sebuah sekolah di Bogor rutin menyelenggarakan Olimpiade Humaniora Nusantara setiap tahun dengan peserta dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Olimpiade ini mencakup berbagai perlombaan seperti opera, dokumentasi budaya, lintas budaya Nusantara, dan festival kuliner Nusantara. Olimpiade Humaniora Nusantara bertujuan untuk melestarikan budaya kepada pelajar dari berbagai sekolah dengan menunjukkan antusiasme mereka dalam menampilkan ragam budaya daerah masing-masing. Pada kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan setempat mendukung kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara sebagai kolaborasi positif antara sekolah dan Dinas Pendidikan untuk melestarikan budaya kepada para pelajar. Bagaimana dengan sekolah kalian? 3. Pelestarian budaya di daerahku. Setiap daerah memiliki kearifan lokal dan budaya masing-masing. Namun sayangnya beberapa kearifan lokal dan budaya mulai memudar dan terancam punah karena kurangnya generasi yang melestarikannya. Seni pertunjukan Gambang Semarangan yang mencangkup musik, vokal, tari, dan lawak merupakan identitas budaya Semarang. Pemerintah daerah Semarang gencar mensosialisasikan seni ini melalui pelatihan-pelatihan untuk menjaga kelestariannya. Budaya kesenian lokal semakin memudar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk minat generasi muda yang menurun terhadap seni musik tradisional. Banyak generasi muda yang kurang mengenal kearifan lokal dan budaya daerahnya. Untuk melestarikan dan memajukan budaya tersebut, mereka harus lebih dahulu mengenalnya dengan baik. Untuk menjaga kelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah, kita bisa mulai dengan hal sederhana di lingkungan masyarakat. Contohnya, dalam masyarakat Jawa terdapat tradisi nyadran yang berasal dari kata sadran, yang berarti ziarah. Setiap menjelang puasa Ramadan, masyarakat berziarah ke makam orang tua dan kerabat untuk mendoakan mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan aktivitas bersih-bersih desa hingga menjelang zuhur. Ini adalah contoh tradisi yang bisa dilestarikan dengan melibatkan masyarakat sekitar, menjaga nilai-nilai luhur yang ada. Upaya lain untuk melestarikan dan memajukan kearifan lokal dan budaya daerah adalah dengan melakukan akomodasi budaya terhadap unsur-unsur baru. Akomodasi ini dilakukan tanpa menghilangkan makna substansi dari budaya daerah tersebut. Dengan demikian, diharapkan generasi muda akan tertarik untuk mempelajari dan melestarikan kearifan lokal serta budaya daerah. Akomodasi unsur kebaruan dalam budaya daerah bisa berupa penambahan alat musik kontemporer, mengkombinasi gerakan tari dengan tari kontemporer, atau mengakomodasi lirik lagu. Namun, akomodasi ini harus dilakukan dengan hati-hati oleh para ahli yang memahami filosofi budaya daerah, agar tidak mengurangi atau menghilangkan maknanya. Setelah itu, hasil akomodasi budaya tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas. Salah satu contoh akomodasi budaya adalah seni pertunjukan terbang gede asal Serang, Banten, yang sudah ada sejak masa Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-16 Masehi. Saat ini seni terbang gede telah mengalami akomodasi budaya dengan menggabungkan seni marawis yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Selain itu, adaptasi juga terjadi pada alat musik yang digunakan dalam seni terbang gede, seperti masuknya snare drum, bass drum, djembe, dan sambal. Hal ini disampaikan oleh Mr. pegiat seni terbang gede dalam wawancara yang dikutip oleh Rizka Paujan dan Nasar dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Pelestarian budaya di negeriku. Setelah mempelajari pelestarian budaya di keluarga, sekolah, dan daerah, kita dapat melihat hubungannya dengan pembentukan budaya nasional. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman suku bangsa yang memiliki tradisi, kearifan lokal, dan budaya masing-masing. Keragaman ini membentuk budaya nasional yang menjadi identitas dan jati diri bangsa. Meskipun berbeda-beda namun tetap satu, yaitu Indonesia Raya. Untuk menjaga kelestarian budaya nasional, pelestarian bisa dimulai dari lingkungan keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan sosial. Dari keluarga, upaya ini meluas ke sekolah, masyarakat, hingga negara. Oleh karena itu, pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya menjadi perhatian penting di Indonesia. Tidak hanya untuk dilestarikan, tetapi juga untuk dimajukan. Pelestarian budaya berarti merawat dan mempertahankan budaya, sedangkan pemajuan budaya bertujuan untuk mengembangkan budaya nasional agar terus berkembang. Upaya pemajuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui industri pariwisata, membentuk karakter bangsa, dan memengaruhi perkembangan peradaban dunia. Melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional merupakan amanah konstitusi Indonesia yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sebagai penerapan amanat ini, pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya pelestarian dan pemajuan budaya, bukan hanya pelestarian semata saja. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut merupakan bentuk nyata dalam melestarikan dan memajukan budaya nasional. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional dijelaskan dalam Pasal 1, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Pasal 1 yang mengatur pengertian kebudayaan, kebudayaan nasional, dan pemajuan kebudayaan. Ayat 1 menyebutkan bahwa kebudayaan meliputi cipta, rasa, dan karsa, dan hasil karya masyarakat. 2. Ayat 2 menjelaskan bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah hasil interaksi antar kebudayaan yang berkembang di Indonesia. Ayat 3 mengatur pemajuan kebudayaan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menjelaskan tujuan pemajuan kebudayaan yaitu 1. Untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, 2. Memperkaya keberagaman budaya, 3. Memperteguh jati diri bangsa, 4. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, 5. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 6. Meningkatkan citra bangsa, 7. Mewujudkan masyarakat madani, 8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, 9. Melestarikan warisan budaya bangsa, dan 10. Memengaruhi perkembangan peradaban dunia sebagai haluan pembangunan nasional. Sementara Pasal 5 menyebutkan objek pemajuan kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, 2. Manuskrip, 3. Adat istiadat, 4. Ritual, 5. Pengetahuan tradisional, 6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, 9. Permainan rakyat, dan 10. Olahraga tradisional.
Undang-undang ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina objek-objek kebudayaan di Indonesia yang ada di tengah kemajemukan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berupaya melestarikan dan memajukan budaya nasional dengan mendaftarkan budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya dunia kepada UNESCO. Selanjutnya, kalian bisa berpartisipasi dalam melestarikan dan memajukan budaya nasional dengan mempelajari ragam budaya sesuai minat dan bakat, lalu mempromosikannya melalui media sosial. Konten yang dibuat dapat menginspirasi banyak orang dan memberi edukasi tentang pentingnya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya nasional. Mungkin itu ya untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.